Sejak Nasaruddin tak hanya di Mahkamah Konstitusi, Nasaruddin disebut-sebut berada di belakang suap Sesmenpora yang melibatkan Sesmenpora Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Duta Graha Ida Muhammad El Idris, dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Awalnya, Mindo Rosalina Manulang mengaku atas perintah atasannya yakni Muhammad Nasaruddin untuk menyerahkan sukses fee kepada Sesmenpora Wafid Muharam sebesar 2% atau senilai 3,2 miliar rupiah. Tak hanya itu, Mindo Rosalina Manulang juga menyebutkan fee sebesar 13% buat Muhammad Nasaruddin. Celakanya, kini Rosa membantah keterangan tersebut. Bahkan dia mengaku tidak mengenal dengan Nasaruddin. Tapi hubungannya Mbak Rosa dengan Nasaruddin sendiri gimana? Kan tidak ada hubungan sama sekali. Dari awal saya bilang, saya tidak ada hubungan dengan politisi. Kalau you mau bebas, you ikutin perintah saya. Apapun yang kamu katakan, kamu harus ikut dengan pikiran saya. Itu kata dia. Pertama, Mbak jawab dulu. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Muhammad Nasaruddin. Anggota Dewan ini mengaku tak mengenal Rosa dan tidak terlibat suap Sesmenpora. Begitu ada rumor, saya dari awal sudah menjelaskan bahwa saya tidak mempunyai staf, itu namanya yang ibu itu tadi, ya. Terus saya terus terang di Komisi 3. Komisi 3 itu tidak ada substansinya berurusan dengan Sesmenpora. Padahal dalam dokumen akte pendirian PT Anak Negeri 14 Februari 2003, jelas-jelas disebutkan Nasaruddin sebagai pemegang saham dan Mindo Rosalina Manulang duduk di jajaran direksinya. Mustahil bila keduanya tak saling mengenal. Bahkan Daniel Sinambela, rekan bisnis Nasaruddin, mengaku pernah bertemu Nasaruddin yang didampingi oleh Mindo Rosalina Manulang. Rosalina Manulang memang tidak ada dalam kasus ini, tetapi setiap rapat-rapat itu Rosalina Manulang itu dibawa oleh Nasaruddin. Dan ada beberapa kali pertemuan saya antara saya dan Nasaruddin, ada Rosalina Manulang. Daniel Sinambela menjadi pesakitan dalam kasus penipuan, penggelapan, dan money laundering dalam proyek pengadaan batubara untuk Indonesia Power. Apa tadi? Saya dibilang mengenalkan. Saya tidak bohong kan? Itu anak buah saya. Masa gara-gara begini saya bilang itu tidak anak buah saya bohong. Itu anak buah saya. Najar sahabat saya, Daniel sahabat saya. Sekarang berperkara. Masa dua-dua saya lari dari mereka? Saya teman mereka. Gitu loh. Jangan karena orang dua-dua berperkara, saya kalian libatkan pula, meninggal pula saya nanti. Apa bisa diatur tender yang elektronik ini? Kan? Elektronik tender ini kan? Itu juga Pak Dahlan bilang, waktu tender pertama, itu masih tinggi harganya. Putaran kedua, putaran pertama Daniel yang menang ini. Putaran kedua dia juga yang menang. Putaran ketiga dia, apa urusan saya? Gimana saya mau ngatur orang rame-rame demikian? Nggak ada. Insya Allah saya orang bukan begitu. Lihat mata saya. Bohong nggak saya? Kepada penyidik Polri, Daniel Sinambela mengaku 50% keuntungan proyek pengadaan batu bara di Indonesia Power masuk ke kas Partai Demokrat, 35% untuk Nasaruddin, dan hanya 15% untuk Daniel Sinambela. Banyak cara tapi yang halal, dan SBY juga menyatakan demikian, cari dana partai yang halal. Jangan ada 1 sen pun dana haram. Kan kita buktikan. Kalau ada proyek masih juga. Apanya? Kalau PV proyek itu masih juga. PV proyek gimana? Lo gimana kalau seorang pengusaha kader kita ada untung, ya? Untung dia nazarkan banyak. Bukan Nasaruddin kan, saya bernajar kalau saya untung di proyek ini karena kecintaan saya kepada Partai Demokrat, partai yang selalu bersih, cerdas dan santun, supaya negara ini baik, saya sumbangkan ke partai. Salah nggak itu? Ayo, enggak kan?